Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma waryuhna fahma. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila waryuqna istinabah. Oke, baik teman-temanku semuanya yang saya hormati, kita lanjutkan lagi belajar kita. Ya, karena enak-enaknya waktu yang kosong, terutama waktu libur di hari Minggu ini kan waktu yang bebas untuk kita rekreasi, untuk mencari ilmu. Jadi bukan rekreasi ke mall, ke tebing itu enggak. Kalau kita memaknai rekreasi ke mall, ke tebing, itu adalah sesuatu yang sifatnya sementara. Ya, coba teman-teman misalkan hari Minggu atau hari libur itu mencari kesenangan-kesenangan atau rekreasi kemana gitu, coba dipertanyakan. Itu menjadikan saya tambah berkualitas enggak? Menjadikan nilai kemanusiaan kita semakin bertambah atau tidak? Kalau itu tidak, ya artinya kita enggak pantas untuk mencari sesuatu kesenangan yang ada di luar diri kita. Makanya apa? Hari liburan itu adalah hari yang bebas. Bahkan ada yang mengatakan hari rayanya berpikir itu adalah hari libur. Kayak teman-teman itu kan memaknai bahwa ada hari Idul Fitri, ada hari Natal, dan lain sebagainya. Tapi ada juga loh, yaitu hari rayanya berpikir, yaitu apa? Yaitu ketika liburan, kita di situ bebas, kita di situ mau kemana-mana, mau rekreasi ke Mesir atau ke Yunani dan lain sebagainya, itu kita punya waktu yang banyak. Jadi belajar kita itu nggak terikat. Yang biasanya mungkin jadwal kita terikat, ada ngajar, ada kesibukan yang lain, ada kuliah dan lain sebagainya, itu kan semuanya terikat. Tapi yang namanya hari libur itu adalah kebebasan untuk kita rekreasi menambah ilmu. Ya, biar apa? Biar kita itu semakin banyak menemukan kebenaran. Mungkin teman-teman yang itu mendengar channel ini, biasanya saya menegaskan, ayo kita menjadi orang yang wise, orang yang bijaksana. Tapi teman-teman nggak boleh salah menafsirkan, ya. Untuk menjadi orang yang bijaksana, step pertama itu harus mau belajar. Dengan belajar kita akan menemukan kebenaran, ya. Makanya apa? Semakin kita banyak belajar, semakin banyak kebenaran yang kita dapatkan. Ketika kita sudah menemukan kebenaran, disitulah kita bisa menjadi orang yang bijaksana, orang yang arif. Kalau dalam bahasa agama itu apa? Yaitu kita masuk ke wilayah ihsan. Kita tidak hanya sebatas adil, ya. Kalau hanya sebatas adil, kalau teman-teman itu misalkan dipukul, ya teman-teman itu harus membalas memukul. Kalau teman-teman itu disalahi sama teman yang lain, ya teman-teman harus membalasnya. Itu adil. Tapi filsafat ini mengajak kita nggak boleh berhenti pada kebenaran, tapi step yang jauh lebih tinggi lagi yaitu apa? Bijaksana. Kayak tadi teman-teman misalkan dicurangi sama temennya yang lain, yo kita nggak boleh membalas mencurangi. Tapi kok kita membalas dengan mencurangi, ya artinya kita belum bijaksana, kita masih dalam level keadilan atau kebenaran. Nah, ketika kita tadi sudah menemukan yang namanya kebenaran, ayo tugas kita menghidupkan kebenaran. Kebenaran yang mulanya itu ada di dalam diri kita,
Ayo kita aktualisasi kebenaran itu. Jadi tidak hanya sebatas ide, tidak hanya sebatas konsep-konsep yang kita pahami. Kita kan hari ini sudah banyak ilmu, ya kan? Sudah banyak khasanah-khasanah yang kita dapatkan. Bahkan teman-teman mungkin bingung sendiri kan dengan ilmunya. Sejak SD, kemudian SMP, nanti kuliah, nanti S2, loh. Itu semuanya kan proses kita belajar untuk menemukan kebenaran. Coba misalkan teman-teman itu ditulis kebenarannya itu apa saja, itu kan bingung. Atau jangan-jangan kita itu belum menemukan kebenaran, ya. Coba teman-teman di hari libur ini, coba ditulis kebenaran apa saja, pengetahuan apa saja yang sudah didapatkan. Kalau kita sudah menyadari itu, ayo kita jangan berhenti pada konsep, kita jangan berhenti pada ide, tapi apa? Tugas kita masih ada lagi, yaitu menghidupkan yang namanya kebenaran yang sudah kita ketahui atau yang sudah kita miliki. Ya, ketika kebenaran itu sudah bersinar, ya, sudah kita hidupkan, baru di situ kita menjadi orang yang arif. Jadi orang yang tidak ngomong apa itu kebenaran saja, tapi apa praksis gerak hidup kita, kebiasaan kita, pola hidup kita, cara berpikir kita, itu pun juga cara kebenaran. Ya, jadi kebenarannya itu sudah hidup. Saya sering menggambarkan orang bijaksana itu seperti halnya dia itu lampu, ya, seperti halnya dia itu lentera. Jadi lentera ini kok hanya dibiarkan saja, ya lentera ini nggak hidup. Maka tugas kita apa? Tugas kita itu menghidupkan lenteranya. Biar apa? Biar hidup kita itu bercahaya. Tapi kok kita biarkan saja, ya keadaan itu tetap gelap. Gambarannya seperti ruangan, ya, yang itu isinya ada kopi, ada laptop, ada buku, ada lemari, bahkan ada istri, ada apalagi, ada istri simpanan mungkin, ya kan. Di ruangannya itu ada lampu, tapi kok kita lupa yaitu menghidupkan lampu itu. Ya bagaimanapun ruangan yang isinya macam-macam, ya, ada anaknya Pak Lurah, ada istri simpanan dan lain sebagainya, ya bagaimanapun nggak kelihatan. Nah, untuk agar ruangan itu kelihatan dan isinya itu macam-macam, ya, walaupun sudah ada isinya, untuk agar tampak dan tampak indah, tugas kita yaitu menghidupkan lampu itu. Biar apa? Biar ruangan kita itu terang, biar ruangan kita itu bercahaya. Jadi metafor ini coba teman-teman itu jangan dilihat secara tekstualis, tapi apa? Dilihat secara metaforis. Jadi ruangan yang gelap itu yang ada lampunya itu adalah sebagaimana jiwa kita. Ya, jiwa kita itu sudah ada potensinya yang itu isinya macam-macam. Makanya di antara banyak sufi, terutama sufi falsafi itu kan menegaskan manusia itu mikrokosmos, alam semesta kecil. Tapi di dalam diri manusia itu ada makrokosmos, ada seluruh isi alam semesta. Jadi alam semesta yang isinya itu macam-macam, ya. Isinya kadang kita kan nggak bisa menghitung, tidak bisa mengkalkulasi. Loh, itu semuanya bentuk dan isi itu ada di dalam diri manusia. Makanya tadi apa termasuk yang diwakili oleh Muhyiddin Ibnu Arabi, manusia di dalam dirinya, yaitu jiwanya, itu ada unsur yang namanya makrokosmos. Nah, kalau tadi di dalam ruangan itu kok gelap, ya kita tidak akan mengetahui isi-isi yang ada di dalam diri kita. Sedangkan di dalam diri kita itu ada potensi semuanya yang itu ada di alam semesta. Makanya tugas kita tadi apa? Kita nggak boleh berhenti pada yang benar saja, tapi kita harus menjadi orang yang wise, orang yang bijaksana. Biar apa? Biar seluruh potensi yang ada di dalam diri kita itu nampak, itu mewujud, itu kelihatan. Bahkan yang lebih agak ekstrim lagi, terutama diwakili oleh Mansur Ibnu Al-Halaj. Loh, kalau jiwa kita itu bercahaya dan terang, kita akan melihat Tuhan ada di dalam diri kita.
Ya, jadi Tuhan itu ada di jiwa kita. Makanya dalam konsep Islam itu kan ditegaskan, ya. Jadi kutiupkan ruh ke dalam dirimu wahai Adam. Jadi Tuhan itu meniupkan ruhnya yang itu diletakkan di dalam jiwanya Nabi Adam. Kalau ini dipukul secara person, secara individual, yaitu yang memiliki ruh ketuhanan itu Nabi Adam saja. Tapi kebenarannya itu yang memiliki ruh ketuhanan itu tidak hanya Nabi Adam, tapi apa semua manusia yang lahir, ya, yang rasnya macam-macam, yang menempati negara yang berbeda-beda, bahkan seluruh umat manusia itu di dalam dirinya ada yang namanya ruh ketuhanan. Artinya apa? Ada perbendaharaan yang tersembunyi yang dimiliki oleh Tuhan yang itu diletakkan di dalam jiwa kita. Makanya di dalam hadis qudsi itu kan ada kuntu kahzan mahfiyan fa'ah batu an u'rifa. Aku ini adalah perbendaharaan yang tersembunyi dan aku ini ingin dikenal. Makanya nanti di teks selanjutnya Allah kan bilang, ya, gara-gara nanti perbendaharaan ini dan aku ingin dikenal, aku menciptakan Nabi Muhammad, ya. Dan gara-gara Nabi Muhammad ini aku menciptakan seluruh alam semesta dan segala isinya biar apa? Biar semua orang, semua makhluk itu mengenal Tuhannya atau mencintai Tuhannya. Sedangkan tadi di dalam diri kita itu ada unsur ketuhanan, ada ruh ilahi, ya artinya ada perbendaharaan yang tersembunyi yang ada di dalam diri kita. Yang itu harus kita kejar mati-matian. Biar apa? Biar kita itu menjadi manusia yang bijaksana, tidak hanya manusia yang benar. Jadi bedanya kebenaran dan kebijaksanaan itu gambarannya simpel. Jadi teman-teman yang mungkin hari ini sudah berumah tangga atau punya istri, ya, pagi-pagi itu jadwalnya sebagaimana hari biasa, yaitu kerja, ya. Pagi hari itu istrinya sudah membuatkan kopi, sudah memasakkan telur ayam dan lain sebagainya. Kemudian makan bersama dan suaminya ini pamit sama istrinya untuk berangkat kerja. Ya, saat berangkat itu sampai pertengahan perjalanan suaminya ini baru ingat kalau dompetnya itu ketinggalan di kamar. Ya, maka terpaksa sang suami ini harus balik pulang untuk mengambil dompetnya. Tapi saat berada di depan rumahnya, sang suami ini melihat di depan rumahnya kok ada sandal. Yang itu bukan sandalnya, melainkan sandalnya seorang laki-laki. Ya, kemudian sang suami ini berpikir, ya, berpikirnya apa? Yaitu apakah ini sandalnya laki-laki lain atau sandalnya eh, selingkuhan istrinya dan lain sebagainya. Pikirannya kemudian negatif, ya. Kalau kok kita hanya memikirkan sebatas itu, sandal itu adalah selingkuhan istrinya, ya kita hanya sebatas orang yang benar. Ya, karena apa? Karena benar itu bisa dikatakan benar kalau itu ada bukti konkretnya, ada bukti faktualnya. Tapi orang yang bijaksana, kita nggak boleh berhenti di situ, ya. Coba misalkan kalau itu terjadi, sang suami ini jangan buru-buru menjustifikasi kalau itu sandalnya laki-laki lain atau sedang selingkuh di dalam rumah. Itu nggak boleh mikir demikian, melainkan apa? Melainkan harus berhenti dulu. Ya, berhenti kemudian langkahkan kaki ke depan 3 kali. Kemudian dipikirkan, kalau sudah melangkah 3 kali ke depan, sekarang melangkah 3 kali ke belakang, yaitu apa? Dipertimbangkan. Kemudian disimpulkan, oh bisa jadi sandal yang ada di depan rumahku, sandalnya laki-laki itu bukan selingkuhan istri saya, melainkan itu adalah sandalnya adiknya atau keponaannya atau saudaranya, ya. Akhirnya apa? Akhirnya yang awal tadi kita kok rasanya pengen marah, rasanya pengen cerai sama istrinya misalkan, ya gara-gara selingkuh.
Akhirnya ketika kita bisa maju dan bisa mundur, akhirnya pikiran kita itu positif. Ya, pikiran kita itu adalah pikiran yang bijaksana. Akhirnya tidak terjadi kemarahan, tidak terjadi yang namanya mengajak cerai sama istrinya akhirnya nggak jadi. Itulah yang disebut bijaksana. Kayak teman-teman hari ini di mana informasi itu kan meledak, di mana-mana kan sumber informasi di media dan lain sebagainya. Itu kalau kita nggak bijaksana ya kita akan terbawa arus oleh media. Ya, kita akan tenggelam. Kita menjadi manusia yang itu hadir, yang itu ada secara ontologis, tapi aksiologis kita itu nggak ada. Kenapa kok demikian? Ya karena kita tenggelam dalam media, kita tenggelam dalam informasi-informasi yang itu nggak jelas kebenarannya, bahkan kebijaksanaan dari kebenaran dari informasi itu pun juga nggak jelas. Makanya apa? Makanya tadi kita harus pinter-pinter memilah dan memilih, pinter-pinter untuk maju dan untuk mundur. Biar apa? Biar kita tidak terbawa arus oleh era globalisasi. Biar diri kita itu ada tapi eksis. Kita nggak tenggelam dalam kerumunan. Gambarannya apa? Kalau kok kita tenggelam dalam kerumunan, teman-teman bisa membayangkan ya, seorang diri di tengah lapangan yang itu menonton konser. Saya yang itu ingin melihat teman-teman itu nggak kelihatan, identitasnya pun juga nggak kelihatan, warnanya pun juga nggak jelas. Karena apa? Karena tenggelam dalam kerumunan. Makanya apa? Teman-teman harus menjadi orang yang otentik, orang yang itu berbeda dengan orang yang lain, orang yang itu eksis, orang yang itu apa? Menegaskan bahwa dirinya itu otentik, keberadaannya itu adalah atas kehendak dirinya. Kalau kita bisa demikian, diri kita itu nggak tenggelam dalam kerumunan. Gambarannya kan simpel. Kalau orang itu mengatakan ke kanan, teman-teman ngomong ke kanan, ya. Kalau ada orang lain itu ke timur, ya teman-teman itu ikut ke timur. Artinya hidup kita itu nggak punya tujuan. Tujuannya itu mengikuti arus yang ada di realitas di lingkungan kita. Kita nggak punya penegasan hidup. Nah, untuk agar kita bisa menegaskan hidup kita, ya kita harus menjadi orang yang benar dulu, orang yang punya wawasan dulu, orang yang punya banyak kebenaran dulu. Baru apa? Baru di situ kita menjadi orang yang itu otentik. Yang selanjutnya apa? Jangan berhenti di situ, tapi orang yang otentik sekaligus orangnya itu bijaksana. Ya, disitulah kalau bahasa psikologi, teman-teman itu sudah masuk ke dalam ranah high value man, manusia yang punya nilai tinggi. Makanya saya sering kalau ngisi itu mencontohkan sama teman-teman yang lain, kalau teman-teman hari ini menjadi manusia yang punya nilai tinggi, punya wawasan yang luas, punya kebenaran yang absolut, orangnya bijaksana, teman-teman itu nggak usah mencari cewek. Bahkan teman-teman itu akan dikejar cewek. Tidak hanya satu cewek yang ngejar, tapi banyak cewek yang naksir. Makanya apa? Teman-teman hari ini sibuklah mencari ilmu, sibuklah meningkatkan nilai kualitas hidupnya. Perbanyaklah kebenaran, jadilah orang yang mentalnya kuat, mentalnya bijaksana. Fokus pada dirinya, jangan fokus pada perempuan. Jadi laki-laki hari ini ya yang menomorsatukan perempuan itu adalah laki-laki yang absurd ya, laki-laki yang konyol. Maka harusnya apa? Kita fokus pada diri kita, menjadi orang dulu, menjadi sesuatu dulu ya. Kalau teman-teman itu kuat, yang untung itu teman-teman. Kalau teman-teman itu bijaksana, yang untung itu teman-teman sendiri ya. Jadi kalau teman-teman itu step pertama kok yang dikejar perempuan, tapi teman-teman itu belum menjadi manusia yang punya nilai yang tinggi, itu nanti yang terjadi merusak ya. Makanya di hari ini kan ada media-media yang itu kan ada anak kecil ya yang itu dikenal sebagai sad boys ya kan, laki-laki yang itu nangis, yang sedih dan lain sebagainya.
dan merasa dirinya itu bangga, merasa dirinya itu wow di media dan lain sebagainya. Loh, itu menunjukkan laki-laki yang lemah, laki-laki yang cengeng. Tapi kalau kita mau berpikir, siapa sih cewek yang mau sama laki-laki yang lemah, yang cengeng, ya? Secara naluriah, perempuan dimanapun, bahkan sejak nenek moyang kita, sejak zaman purba, yang namanya perempuan itu selalu mencari laki-laki yang kuat, yang mentalnya itu kokoh. Karena apa? Karena mencari perlindungan, mencari yang namanya sandaran. Itu seorang cewek. Kalau yang disandari itu cengeng, yang disandari itu kok apa rentan, cewek itu nggak suka. Maka secara naluri cewek ini suka sama cowok yang itu punya mental yang kuat, apalagi cowok yang punya ilmu, apalagi cowoknya itu high value man. Itu menjadi yang harap-harapkan atau yang dijadikan imajinasinya perempuan itu membayangkan seorang laki-laki yang demikian. Karena apa? Karena nalurinya itu membawa ke sana. Karena nalurinya feminismenya atau feminimnya itu adalah sebagai makhluk yang itu harus dilindungi. Kalau dia itu dilindungi artinya membutuhkan sandaran yang kuat. Sandaran yang kuat inilah seorang laki-laki yang itu high value man, orangnya kokoh, orangnya benar, orangnya bijaksana. Makanya tadi apa? Ayo kita jangan nomor satukan cewek, jangan dijadikan tujuan hidup. Tujuan hidup kita tetap diri kita, fokus pada diri kita. Ya, oke itu ya. Itu pengantarnya. Hari ini kita belajar lagi ke filsuf purba. Kemarin kita sudah membahas yaitu Empedokles Heraklitus ya. Hari ini kita ketemu Xenophanes. Jadi beliau ini adalah salah satu seorang filsuf yang itu masuk jajaran filsuf makrokosmos, yaitu mempertanyakan alam semesta. Jadi pun juga Xenophanes ini seorang filsuf yang itu terbilang masuk dalam madhab Elea. Dan ada yang mengatakan madhab Elea ini pun juga pendiri pertamanya itu Xenophanes. Jadi teman-teman coba dicek. Kemarin saya mencari informasi madhab Elea ini kok rasanya rancu, rasanya kurang konkret. Mungkin teman-teman boleh mengejarnya. Jadi kalau nggak salah itu apa? Elea ini yang itu dijadikan madhab para filosof-filosof saat itu adalah salah satu kota yang ada di Yunani yang isinya itu para filosof. Termasuk di situ ada Zeno, di situ ada Parmenides, di dalamnya juga ada Empedokles dan kawan-kawannya. Dan ada yang mengatakan kota Elea ini yang ada di Yunani, saking banyaknya para filosof di dalamnya, Elea ini seperti halnya kota surga, ya. Jadi kota yang penuh dengan para filosof, penuh dengan para cendekiawan. Itu kan di dunia Islam kan ada juga. Kalau nggak salah itu Kurosan. Kurosan itu kan masuk di dalam wilayah Persia. Ada yang mengatakan saya pernah menemukan buku judulnya itu Kota Seribu Bidadari. Saya pertama membayangkan apakah di sana itu ada bidadari, apakah di sana perempuannya cantik-cantik, apakah banyak perawannya dan lain sebagainya. Kemudian disebut Kota Seribu Bidadari. Ternyata ketika saya baca makna metaforis dari Kota Seribu Bidadari, bidadari ini bukan perempuan, bidadari ini bukan cewek, melainkan apa? Bidadari ini adalah seorang ulama, seorang cendekiawan, seorang filosof yang itu hidup di Khorasan. Ya, jadi teman-teman, itu ada makna-makna tersendiri dari yang namanya kota-kota yang itu memiliki nama-nama yang unik. Seperti halnya Elea tadi, yaitu kota surga. Karena di dalamnya itu banyak para filosof. Dan cirinya madhab Elea itu adalah mempertanyakan yang ada. Jadi segala sesuatu yang ada di alam semesta
Itu dipertanyakan oleh para filosof purba saat itu. Jadi apa sih hakikat alam itu? Ya, nanti kan ada yang mengatakan hakikatnya alam semesta itu adalah air. Kayak kemarin Empedokles mewakili hakikatnya alam semesta itu adalah 4 unsur, yaitu ada api, ada udara, ada tanah, ada air, dan lain sebagainya. Itu dipertanyakan oleh filsuf madhab Elia. Ya, dan beliau ini lahir kalau nggak salah pada tahun 5 sebelum Masehi. Jadi Kristen Islam itu belum hadir dan belum ada. Makanya kita itu apa? Ayo kita passing over. Kita rekreasi. Ya, kalau kita meminjam hari ini, kalau rekreasi kita itu hanya sebatas di tebing, hanya sebatas di mall, tapi kalau rekreasi kita mencari ilmu, kita itu sampai kemana-mana, bahkan sampai Yunani, bahkan sampai Kurosan, bahkan sampai ke Yaman, ke Haromen, dan lain sebagainya. Seperti halnya tadi juga, ini adalah kebebasan kita untuk belajar. Kita bebas mau kemana-mana. Tinggal teman-teman duduk manis di meja, mendengarkan musik, siapkan kopi dan rokok ya. Walaupun duduknya itu ada di Semarang atau ada di Jogja atau ada di Malang, tapi pikirannya ini rekreasi kemana-mana. Kita menemukan suatu keindahan-keindahan yang ada di sana. Bahkan kita tidak hanya saja menemukan keindahan, tapi kita pun juga menemukan kasanah-kasanah yang ada di luar sana. Bahkan apa? Bahkan zaman yang itu sudah tidak ada, kita bisa atau kita masih bisa menjangkaunya. Itulah hikmahnya kita mau belajar. Bahkan ada seorang politikus Indonesia itu mengatakan orang yang itu membaca buku atau orang yang belajar itu pengetahuannya tidak hanya sebatas yang dilihat mata. Pengetahuannya tidak sebatas yang itu didengar oleh telinga. Pengetahuannya itu melampaui mata, melampaui yang didengarkan oleh dirinya. Jadi apa? Bisa mengetahui sesuatu yang itu tidak bisa dijangkau oleh mata. Kalau mata itu batasnya melihat langit, ya, tapi yang namanya akal kita itu bisa menjangkau sesuatu yang ada di balik langit, ya. Kalau pendengaran kita itu hanya mampu mendengar jarak 5 meter misalkan, loh, yang namanya akal kita ini masih bisa menjangkau yang itu jauh lebih dari 5 meter. Bahkan sesuatu yang itu sudah tidak ada hari ini, ya, itu bisa dijangkau dengan akal. Makanya apa? Orang yang mau membaca buku, yang mau belajar, pengetahuannya itu melampaui panca inderanya. Pengetahuannya melampaui apa yang itu sebagai alat ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia. Itu kan hebatnya orang belajar kan di situ. Makanya Islam menegaskan kalau teman-teman itu mau belajar, teman-teman itu akan mulia. Makanya di tema sebelumnya Ki Hajar Dewantoro itu kan menegaskan, ya, kalau kita itu mau mencari ilmu, mau belajar, di situ kita akan menemukan kemuliaan. Kita akan menemukan menjadi manusia tadi, manusia yang high value man. Jalannya dengan apa? Dengan belajar, dengan mencari ilmu. Oke, itu ya. Dan beliau ini nanti kabarnya di umur 25 tahun, ya, beliau ini baru mengembara kemana-mana. Ya, bahkan sampai ke Italia, bahkan sampai ke Mesir. Walaupun nanti pada akhirnya beliau ini menetap di kota Elia. Dan disitulah sebagaimana tadi beliau waktu di Elia, beliau mendirikan madhab Elia yang nanti isinya itu para filosof-filosof seperti Parmenides, Zeno, dan kawan-kawan. Beliau ini pun dibalik seorang filosof, kalau nggak salah beliau pun juga seorang penyanyi. Ya, jadi kabarnya lagu-lagunya itu mistis, lagu-lagunya itu tidak hanya sebatas hedonis. Jadi lagu-lagu yang itu dinyanyikan oleh Xenophanes, unsurnya itu apa? Unsurnya itu mistis, unsurnya itu ilahiyah. Ya, mungkin hari ini kita mengenalnya seperti solawatan, ya, qasidah. Itu kan sebatas lagu, ada suaranya, ada nadanya, ya kan? Yang itu bisa mengantarkan jiwa kita untuk mahabbah pada Tuhan.
dengan yang namanya qasidah, dengan yang namanya sholawat. Tapi Xenophanes saat itu lagu-lagunya itu sama, bisa mengantarkan seseorang yang itu menuju pada wilayah ketuhanan, ya. Jadi ini kan sesuatu yang unik. Jadi teman-teman coba dicek ketika mendengarkan lagu, itu kan kondisi jiwa kita kan macam-macam. Kalau teman-teman itu sedang rindu, mendengarkan lagu yang romantis, mendengarkan lagu yang itu yang itu apa? Lagu-lagu percintaan romansa, jiwa kita kan melambung, jiwa kita kan terbang tinggi, ya. Artinya apa? Nada atau lagu ini sangat mempengaruhi jiwa kita. Itulah yang disebut mistis. Dia tidak hanya sebatas kita dengar. Kita tidak lagu itu tidak sebatas kita rasakan, tapi apa? Tapi bisa menggerakkan jiwa kita. Makanya Al-Farabi itu seorang filosof yang itu pernah mengarang buku, judulnya kalau nggak salah itu Al-Musikal. Jadi kan lagu di tangannya Al-Farabi itu kan macam-macam. Ada nada sedih, ada nada senang. Yang terakhir itu nada yang itu bisa mengantarkan ketenangan. Bisa menjadikan orang kalau itu mendengar lagu itu, dirinya itu bisa yang namanya langsung tidur. Makanya hari ini kita kan kalau pengen tidur biasanya kan memutar musik-musik yang itu tenang, yang itu santai. Biar apa? Biar tidur kita itu mudah. Oke, itu ya. Jadi beliau pun juga seorang penyanyi, tapi kabarnya juga beliau pun juga seorang penyair. Ya, jadi kalau teman-teman ngecek, kalau nggak salah isi syair-syairnya atau fragmen-fragmennya itu yang nanti pun kita akan membahas di tema-tema ini, yaitu kebanyakan fragmennya itu mengkritik, ya, yaitu mengkritik tahayul-tahayul kepercayaan-kepercayaan yang ada di Yunani saat itu. Jadi masyarakat Yunani itu mempercayai dewa-dewa dan dewa-dewanya itu macam-macam. Ada dewa Thor, ada dewa Eros, ya. Ada Poseidon, ada dewa Ra yang ada di Mesir, ada dewa penguasa lautan dan lain sebagainya. Dewanya macam-macam. Itu menurut Xenophanes itu yang disebut takhayul, yang disebut mitos, yang membuat itu manusia sendiri. Jadi dewa ada atau tidak ada, yang membuat itu manusia. Kayak kemarin waktu kita mengkaji ateisme, ya, Tuhan ada itu yang membuat manusia. Dan Tuhan itu enggak ada, yang membuat pun juga manusia. Jadi apa? Manusia itu antroposentris, penguasa atas alam semesta dan atas dirinya. Jadi ada atau tidak terkait surga dan neraka tergantung manusianya, bukan tergantung Tuhan, ya. Tuhan itu ada atau tidak pun juga tergantung manusia. Mungkin manusia sejak awal itu tidak tahu tentang Tuhan, ya Tuhan itu enggak ada. Simpelnya kan demikian. Nah, sebagaimana Xenophanes melihat fakta saat itu, kepercayaannya itu bentuknya takhayul, tidak punya dasar. Dan itu dikritik habis-habisan oleh beliau dengan syairnya. Oke, itu ya. Dan kabarnya nanti beliau ini punya murid, yang muridnya ini seorang filsuf yang itu masuk madhab Elea juga. Namanya itu Parmenides. Jadi kita kan pernah menyinggung ini kan. Jadi Parmenides ini salah satu muridnya Xenophanes yang punya gagasan segala sesuatu yang ada itu tidak bisa berubah. Ya, ini kan gagasannya, antitesanya dari teorinya Heraklitus yang mengatakan semuanya itu berubah. Tapi Parmenides mengatakan enggak, semuanya yang ada itu enggak bisa berubah. Yang namanya manusia ya akan selamanya jadi manusia. Yang namanya laptop ya sampai kapanpun dia jadi laptop, ya. Yang namanya anaknya Pak Lurah, ya sampai kapanpun dia anaknya Pak Lurah, tidak bisa menjadi anaknya Pak RT atau tidak bisa menjadi anaknya Pak Camat, ya. Artinya nggak ada perubahan di alam semesta ini. Oke, itu ya. Kita hari ini menggali ide-idenya Xenophanes. Jadi beliau pun juga dikenal seorang kritikus, termasuk tadi mengkritik
mitos-mitos atau tahayul-tahayul, kepercayaan-kepercayaan yang itu diyakini oleh orang Yunani. Coba kita lihat dulu apa yang itu menjadi moralitasnya Xenophanes. Oke, jadi beliau ini ya suatu ketika itu pernah diajak untuk berjudi. Ya, tapi tiba-tiba waktu ditawari, ayo Xenophanes, hari ini kita judi yuk. Tapi Xenophanes ini langsung menolak ajakan itu. Ya, jadi kemudian ketika Xenophanes ini menolak, dianggap beliau ini orang yang penakut, ya, orang yang cengeng, orang yang itu enggak pemberani dan lain sebagainya, karena dia itu enggak mau diajak untuk berjudi. Kemudian Xenophanes ini menjawab, ya memang betul, aku ini benar-benar penakut, tetapi penakut terhadap perbuatan yang jorok, perbuatan yang jahat, ya. Jadi sebenarnya Xenophanes ini ingin menegaskan, saya itu enggak takut sama apapun, enggak takut sama sesuatu yang ada di luar dirinya. Yang saya takuti apa? Ketika saya itu berbuat jahat. Kayak teman-teman coba hari ini dicek ketika melakukan perbuatan-perbuatan yang jorok, yang kotor, itu merasa takut enggak? Ya. Kalau teman-teman merasa takut, Mas, itu menunjukkan di dalam dirinya masih ada imannya. Tapi kok kita melakukan kejahatan atau judi atau misalkan teman-teman lagi pacaran berduaan dan lain sebagainya, megang tangannya dan lain sebagainya, kok rasanya biasa-biasa saja ya, kok rasanya kok sebagaimana yang saya rasakan sebelum-sebelumnya, artinya nggak ada rasa takut di situ. Kalau nggak ada rasa takut, artinya keimanan kita perlu dipertanyakan, ya. Makanya kan saya pernah menggambarkan keimanan seseorang itu diuji kebenarannya ketika dia itu ketika dia itu ada di hotel, ya, yang di hotel itu sama ceweknya, ya. Baik, mungkin bisa juga di hotel itu mungkin tahlilan, ya, mungkin apalagi manakiban dan lain sebagainya, kan bisa juga karena cintanya itu adalah cinta yang islami misalkan. Tapi kalau kita masuk dalam eh, kajian ini untuk menguji keimanan seseorang, ya, ketika laki-laki dan perempuan itu satu kamar di kamar hotel, ya, saat itu coba dicek, ya, coba dicek yang itu sebagai cowok itu dia tahan nggak, mampu menahan nggak nafsunya, mampu menahan nggak atau mampu menolak nggak ajakan-ajakan dari ceweknya. Kalau kok dia si cowok itu mampu menolaknya, ya berarti dia beriman. Ya akhirnya tidak berhubungan intim atau lain sebagainya yang jorok dan lain sebagainya, tapi sebagaimana tadi diajak tahlilan, diajak qosidahan, ya artinya dirinya itu sudah beriman, ya. Tapi kok yang terjadi imannya nggak kuat atau mengiyakan rayuan dari si ceweknya, ya berarti tadi keimanan kita perlu dipertanyakan, ya. Kalau kok kita sudah melakukan kejahatan itu rasanya kok biasa-biasa saja, rasanya jiwa kita kok tenang-tenang saja, ya artinya jiwa kita nggak ada imannya atau keimanan kita mungkin sudah meloncat dari diri kita. Karena apa? Karena saat kita melakukan kejorokan atau sifatnya yang kotor, jiwa kita itu nggak merasa memberontak, jiwa kita nggak merasa ada yang salah, ya. Kayak teman-teman itu loh melakukan sesuatu yang itu sifatnya kok merugikan diri sendiri atau dalam agama unsurnya itu mengandung dosa, kita melakukannya kan jiwa kita rasanya kan nggak tenang, rasanya kan nggak damai, ya. Tapi ketika kita melakukan itu, jiwa kita kok rasanya santai-santai saja, yaitu tanda bukti bahwa diri kita belum beriman. Makanya apa? Sebagaimana Xenophanes ini, ketika dia melakukan sesuatu yang buruk, dia itu takutnya luar biasa. Atau saat melakukan kejahatan,
takutnya itu adalah takut yang luar biasa. Maka hari ini nggak perlu yang kita takuti ya. Misalkan teman-teman takut ditinggal ceweknya, ngapain takut ya? Misalkan teman-teman itu takut diduakan atau dipertigakan misalkan, ya ngapain takut? Teman-teman punya pilihan banyak sebagai laki-laki. Takutlah ketika kita melakukan kejahatan, ketika kita melakukan keburukan-keburukan, itulah yang layak kita takuti. Itu yang pertama, moralitas yang ada pada dirinya Xenophanes. Kemudian yang kedua apa? Zaman itu, yang itu eranya Xenophanes, banyak orang yang itu apa? Yang itu menegaskan prestasi olahraga, keindahan badan, badan yang sispek, badan yang kuat, badan yang berotot ya. Itu dianggap adalah suatu kebaikan, suatu prestasi yang harus dikejar oleh manusia ya. Tapi ketika didengar oleh Xenophanes, beliau itu mengatakan yang namanya kekuatan badan atau badan yang sispek atau misalkan wajah yang cantik dan lain sebagainya ya, kebaikan-kebaikan atau prestasi-prestasi yang demikian itu tidak bisa disamakan dengan yang namanya nilai kebijaksanaan ya. Jadi apa, kebijaksanaan kalau itu dibandingkan dengan wajah kita yang cantik atau badan kita yang sispek, itu enggak ada apa-apanya. Lebih bernilai yang namanya kebijaksanaan. Ya, makanya tadi di awal apa, di atasnya kebenaran, kebaikan itu masih ada yang namanya kebijaksanaan. Apalagi kok itu ditolak ukurkan dengan yang namanya keindahan badan. Kayak hari ini teman-teman merasa bangga kalau wajahnya cantik, merasa bangga kalau pakaiannya menor ya, merasa bangga kalau pakaiannya itu anggun. Kalau dirinya itu kelihatan cantik, bajunya anggun ya, wajahnya make upnya itu mempesona, kalau dirinya nggak bijaksana, kalau dirinya nggak pinter, ya sampai kapanpun dirinya nggak ada nilainya. Nilainya itu hanya sebatas tempelan-tempelan yang itu ditempelkan pada dirinya, yang itu dipakai oleh si cewek itu. Sedangkan si ceweknya ini orang tidak bijaksana. Artinya apa? Artinya keindahannya itu sementara. Kesementaraannya itu terlihat dengan apa yang menempel pada pipinya. Kesementaraannya itu terlihat pada apa yang itu dipakainya. Kalau itu dilepas, ya sudah, dia tidak kelihatan apa-apa lagi. Sudah nggak kelihatan apa-apa, plus dirinya itu tidak bijaksana. Makanya apa? Sebagaimana di awal tadi, kita harus mengejar yang namanya kebijaksanaan, itu yang harus kita kejar. Walaupun secara praksisnya, yuk kita harus berpakaian rapi, ya, kita harus wangi dan lain sebagainya. Tapi itu bukan tujuan. Tapi itu bukan yang hakiki. Yang hakiki apa? Yang hakiki ya kebijaksanaan itu untuk menjadi orang yang diri kita nanti menjadi orang yang wise. Makanya apa? Jangan sandingkan, jangan tolak ukurkan kebijaksanaan ini dengan sesuatu yang menempel pada badan kita. Kayak teman-teman badannya langsing dan lain sebagainya, sadarilah bahwa kelangsingannya itu mungkin 10 tahun, mungkin enggak sampai 10 tahun, itu mungkin kalau sudah punya anak itu sudah enggak langsing. Ya, artinya apa? Kelangsingannya itu terbatas. Berbeda kalau kita orang bijaksana, orang yang itu selalu menambah ilmu, semakin ilmunya bertambah, diri kita itu semakin sebagaimana lentera tadi, yang itu semakin bercahaya, ya, semakin menerangi sesuatu yang ada di luar diri kita. Tapi kok kita hanya cantik saja, hanya ganteng saja, tapi kok akalnya nggak dipakai, akalnya kosong, orangnya nggak bijaksana, ya bagaimanapun kegantengan kita, kecantikan kita, itu nggak ngefek pada sesuatu yang ada di luar diri kita, keberadaan kita itu tidak menerangi, adanya kita itu tidak ada nilainya. Makanya Xenophanes ini menegaskan, ya, nggak kekuatan badan, kekuatan manusia, kekuatan kuda itu tidak dapat dibandingkan dengan nilai kebijaksanaan.
Oke, itu ya. Itulah moralitas nilai yang dimiliki oleh Xenophanes. Mungkin teman-teman bisa mengikutinya. Bukan berarti kalau kita mengikuti Xenophanes bukan berarti kita langsung kafir, kita langsung murtad. Enggak. Kita enggak menjadikan kita ateis, kita murtad, murtad itu enggak. Kita hanya mengambil khasanah, kita hanya mengambil kebijaksanaannya. Karena kebijaksanaan itu ada di mana-mana. Tidak hanya di satu sekte, tidak hanya di satu madhab. Semua madhab punya kebijaksanaannya masing-masing. Tugas kita itu mengambilnya. Oke, itu ya. Baru kita masuk ke filsafatnya. Sebagaimana tadi, beliau ini seorang kritikus, mengkritik alam Yunani saat itu, terutama adalah kepercayaan-kepercayaan yang sifatnya itu tahayul. Jadi sebelum kita masuk ke sana, coba kita lebih dahulu membaca yang itu dari mitos menuju ke logos. Ya. Jadi mitos itu adalah sesuatu yang tidak ada dasarnya, tidak bisa dibuktikan, tidak bisa difaktualkan, ya. Kemudian ada orang mengatakan ada dewa, ada Tuhan dan lain sebagainya. Loh, itu kan nggak bisa dibuktikan. Kemudian argumen ini, mungkin orangnya ini punya otoritas, mungkin orangnya ini seorang kiai, atau seorang presiden, dia mengatakan sesuatu yang tidak bisa dibuktikan, ya. Kebenarannya pun juga absurd. Karena yang mengatakan itu orang yang punya otoritas, dan yang diungkapkan, yang ditegaskan ini bahkan orangnya membuat buku dan lain sebagainya, sangat berpengaruh pada masyarakat. Akhirnya masyarakat itu mengikutinya, mengakuinya, ya. Dan masyarakat itu lucunya apa? Tidak pernah mempertanyakan apa yang pernah diucapkan, yang ditegaskan oleh orang yang punya otoritas, ya. Kalau itu sesuatu yang tidak pernah dipertanyakan, yang itu tidak punya dasar, ya, yang itu kebenarannya tidak bisa diuji, dan kemudian masyarakat tidak pernah mempertanyakannya, itulah yang disebut mitos. Kayak hari ini ada mitos yang namanya Nyi Roro Kidul. Saya pun kalau ngajar itu menegaskan sama murid-murid itu. Saya tanya, Nyi Roro Kidul itu ada atau enggak sih? Kalau ada yang mengatakan ada, buktinya apa? Ada yang mengatakan buktinya dia punya kereta kencana, ada yang mengatakan Nyi Roro Kidul itu cantik dan lain sebagainya. Saya tanyakan lagi, kalau Nyi Roro Kidul itu punya kereta kencana, ya, apakah kereta kencananya ini itu barangnya faktual atau mistis? Atau kereta kencananya ini gambarannya seperti kereta kencana yang dimiliki oleh manusia? Mereka agak bingung, ya. Sedangkan hari ini kan kita masih dibombongi mitos-mitos Nyi Roro Kidul, ya kan? Kalau kita ke Pantai Parangtritis, ya, kita kan sudah punya keyakinan kita nggak boleh memakai pakaian biru, ya. Kita harus memakai pakaian yang itu hitam, yang itu merah dan lain sebagainya, ya. Karena warna biru ini adalah warna kesukaannya Nyi Roro Kidul. Bahkan ada yang meyakini selendangnya Nyi Roro Kidul yang warnanya biru itu menghilang, itu hilang, sehingga Nyi Roro Kidul itu mencari selendangnya. Dan kalau ada orang yang itu bermain-main di pantai selatan kok memakai kaos baju yang warnanya biru, itu dianggap selendangnya Nyi Roro Kidul. Akhirnya apa? Masyarakat punya pandangan kalau memakai kaos biru itu nanti pasti orangnya akan diambil oleh Nyi Roro Kidul. Ya, tapi belakangan ada orang yang meneliti selama 1 tahun. Ya, dia menguji, dia meneliti, dia membuktikan kalau memang benar Nyi Roro Kidul itu mengambil orang yang memakai kaos biru, ya, ternyata ketika diteliti selama 1 tahun itu, ternyata yang tenggelam di Laut Selatan itu tidak hanya kaos biru saja, melainkan ada yang kaos hitam,
ternyata ada yang kaos merah dan lain sebagainya, ternyata pun juga ada yang tidak memakai kaos. Itu menjadi pertanyaan, loh, janjani kuwi Nyi Roro Kidul kuwi suka kaos biru atau suka kaos yang lain. Karena secara data empiris yang itu diteliti, ternyata banyak macam orang yang memakai kaos warna-warni itu tenggelam atau kelintir di pantai selatan. Artinya anggapan sebelumnya yang sebagai tesa itu diruntuhkan oleh penelitian, oleh penemuan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua, kenapa kok ada masyarakat yang itu tenggelam yang di pantai selatan? Ya karena keadaan dasar lautnya itu tidak seimbang, tidak rata. Akhirnya ketika orang itu melampaui pantai pantai selatan itu, kalau sudah melampaui dengan dasar laut yang itu tidak rata, maka dia akan tertarik ombak. Disitulah ya Disitulah yang menjadikan manusia tenggelam di pantai selatan, dan itu bukan gara-gara Nyi Roro Kidul, ya. Tapi kepercayaan yang kita yakini sebelumnya yang itu tidak ada dasarnya, itulah yang disebut mitos, ya. Jadi kebenaran yang itu tidak bisa diuji. Seperti halnya apa? Seperti halnya orang Yunani saat itu mempercayai banyak Tuhan yang itu tidak ada dasarnya. Bahkan Tuhannya itu macam-macam. Ada Tuhan yang itu punya trisula, ada Tuhan yang itu jenggotnya itu sampai ke dadanya misalkan. Ada dewa yang itu cantik, ada yang dewa yang itu wujudnya anak kecil dan lain sebagainya. Ada dewa yang itu wujudnya kuda yang punya sayap yang disebut Pegasus. Loh, dewanya macam-macam. Tapi itu bagi Xenophanes, ya, itu yang disebut mitos. Kepercayaan yang itu buta, kepercayaan yang itu taklid. Orang yang mempercayainya itu hanya ngindel, hanya mengikuti. Artinya apa? Artinya kepercayaannya itu enggak sehat, kepercayaannya itu sedang sakit. Kalau kita mempercayai sesuatu yang sifatnya mitos, ya artinya keimanan kita sedang keimanan sakit. Seperti halnya tadi kita meyakini Nyi Roro Kidul, yang itu bukan logos, melainkan mitos. Nah, ketika terjadi pergeseran worldview atau cara pandang yang mulanya masyarakat mempercayai sesuatu yang itu sifatnya mitos, kemudian lahir para filosof Elia, ya, yang itu mempertanyakan alam semesta. Ya, jadi seperti halnya tadi, dasarnya alam semesta ini apa sih? Unsurnya alam semesta ini apa sih? Bahan dasarnya alam semesta ini apa sih? Akalnya mulai dipakai, filsafatnya mulai dipakai. Jadi akalnya ini menangkap realitas yang besar yang ada di alam semesta, kemudian mempertanyakan dasar utama alam semesta ini apa. Sampai pada kesimpulan Thales mengatakan unsur alam semesta ini adalah air. Kalau alam semesta ini nggak ada air, nggak ada kehidupan. Karena air ini melingkupi seluruh kehidupan yang ada. Bahkan teman-teman di dalam dirinya itu 70% isinya itu adalah air. Ya, tumbuh-tumbuhan itu ada airnya, tanah pun juga ada airnya. Air ini meliputi semuanya. Maka Thales menegaskan itu. Bahan dasar unsur alam semesta itu adalah air. Ada yang mengatakan Anaximenes, bahan dasar alam semesta ini sesungguhnya adalah ketak terbatasan. Tidak ada sesuatu yang terbatas, itu enggak ada. Itu adalah ketak terbatasan. Itulah yang menguasai alam semesta. Ada yang mengatakan, maaf, Anaximenes ini yang menegaskan udara. Yang tidak terbatas ini Anaximandros. Kalau Pitagoras matematika, ya. Jadi matematika ini bilangan yang sifatnya mistik, sifatnya itu ada unsur ilahiyahnya. Jadi yang mulanya angka Romawi itu hanya terbatas, ya, ada batasnya. Kemudian di tangannya Pitagoras itu angka memiliki sesuatu yang tidak terbatas, yang tidak bisa dijangkau oleh manusia.
Ya, artinya apa? Akalnya tadi, filsafatnya tadi sudah berjalan, sudah dipakai oleh para filosof Elia. Kalau Pythagoras mengatakan bilangan itu tidak terbatas, ya, ini nanti kan ditegaskan oleh Al-Kindi. Kalau nggak salah ya, teman-teman bisa dicek. Al-Kindi menegaskan, jadi hari ini kan kita punya argumen bilangan kan juga tidak terbatas, sebagaimana yang ditegaskan oleh Pythagoras. Tapi Al-Kindi punya teori yang unik. Yang namanya bilangan itu ada batasnya, ya. Batasnya itu sejauh banyaknya isi yang ada di alam semesta ini. Karena alam semesta ini banyak isinya macam-macam, ya. Manusia nggak bisa mengetahui banyaknya jumlah isi yang ada di alam semesta. Kalau seandainya alam semesta ini isinya hanya dua warna, isinya hanya dua unsur, bilangan itu tidak bisa melampaui sesuatu yang itu melebihi alam semesta itu sendiri. Kalau alam semesta tadi isinya dua, bilangan ya sampai sebatas dua. Kalau alam semesta isinya hanya tiga, bilangan itu tidak bisa menjangkau wilayah 4, 5 itu nggak bisa. Ya, kenapa bilangan itu tidak terbatas? Tidak bisa dijangkau oleh manusia. Ya karena manusia tidak bisa menjangkau seluruh isi alam semesta. Karena keterbatasan bilangan ini adalah batasnya ini sejumlah isi yang ada di alam semesta. Artinya apa? Walaupun manusia itu apa? Tidak tidak mengetahui jumlahnya bilangan, tapi manusia dengan filsafatnya apa? Dia bisa mengambil kesimpulan yang namanya bilangan itu adalah ada batasnya. Batasnya itu sejauh banyaknya isi yang ada di alam semesta. Jadi pada saat itu, para filosof sudah mempertanyakan alam semesta. Inilah yang disebut pergeseran yang mulanya itu mitos, tidak ada dasarnya, yang mempercayai dewa-dewa yang itu macam-macam. Kemudian ketika para filosof itu berfilsafat mempertanyakan segala yang ada, ya, itulah yang disebut logos, yang itu bisa dipertanggungjawabkan, yang itu bisa dibenarkan. Kayak tadi Thales menyebutkan unsur alam semesta ini air, yo itu benar juga, karena tidak ada kehidupan kalau itu nggak ada air. Kayak Anaximenes menegaskan alam semesta ini hakikatnya unsurnya adalah udara. Yo kalau nggak ada udara, setiap makhluk, setiap tumbuhan, setiap jenis makhluk yo nggak bisa hidup loh. Artinya ini adalah menggeser cara berpikir yang mitos, kita menuju cara berpikir yang ilmiah, yang itu logos. Jadi logos itu diambil dari bahasa Yunani yang itu maksudnya adalah pengetahuan. Jadi kalau itu sudah menjadi logos, itu bisa diuji, bisa dipertanggungjawabkan, ya. Oke, jadi dari mitos ke logos. Ini pun juga disampaikan oleh Xenophanes. Ya, jadi mitos-mitos yang itu diyakini itu didekonstruksi oleh para filosof Elia ter di antaranya Xenophanes. Jadi Xenophanes ini sudah mengetahui adanya pelangi yang itu kelihatan indah, ada merah, ada kuning, ada hijau, itu bukan dewa, ya, itu bukan dewa langit atau dewa apalah, melainkan apa? Melainkan lahirnya pelangi yang indah setelah selesai hujan, ya, itu adalah adanya pantulan matahari yang itu mengena awan, lahir yang namanya pelangi. Tapi kepercayaan sebelumnya mengatakan pelangi itu adalah dewa langit, ya. Tapi ketika itu difilsafatkan, ketika dipikirkan oleh Xenophanes, enggak, dewa langit itu enggak ada. Adanya pelangi itu ya karena ada matahari yang itu memantul ke awan. Nah, itu ya. Jadi ketika para filosof itu sudah mempertanyakan sesuatu yang ada di alam semesta ini, dan itu secara tidak langsung itu mendekonstruksi keyakinan, anggapan-anggapan yang sifatnya itu tidak bisa dibuktikan kebenarannya, kevalitannya pun juga tidak bisa dibenarkan.
Kayak hari ini teman-teman meyakini sesuatu yang itu tidak bisa dibuktikan, yang sifatnya itu hanya omongan dari nenek moyang, yang sifatnya itu hanya hasil dari tradisi, hasil dari budaya. Ya itu kalau tidak bisa diuji kebenarannya, itulah yang disebut mitos. Makanya apa? Kita harus mempertanyakan apa-apa yang itu terjadi pada realitas. Ya, oke itu ya. Itulah mitos menuju logos. Ketika menuju logos ini ya, pada phase inilah nanti perjuangannya Xenophanes yang itu mengkritik yang namanya tahayul-tahayul atau mitos-mitos yang sifatnya itu keyakinan, yang sifatnya itu kepercayaan. Oke, coba kita lihat ya. Ini loh kritiknya. Jadi ada istilah antropomorfisme, yaitu apa? Tuhan, dewa itu digambarkan sebagaimana makhluk, ya. Tuhan digambarkan sebagaimana yang itu dimiliki oleh manusia. Makanya yang pertama, Xenophanes ini di dalam fragmennya, beliau itu agak rancu, agak tidak suka dengan anggapan-anggapan kepercayaan orang Yunani saat itu. Karena apa? Karena orang Yunani saat itu menggambarkan Tuhan yang itu mirip sebagaimana manusia. Bahkan apa? Bahkan ada orang Yunani yang itu mempercayai Tuhan itu mencuri. Tuhan itu berbohong, Tuhan itu berzina. Jadi Tuhan itu bisa mencuri sebagaimana yang itu mencurinya manusia. Kalau manusia itu mencuri, Tuhan pun juga bisa mencuri. Kalau manusia itu bisa berzina, ya Tuhan itu bisa berzina. Jadi apa? Jadi menggambarkan Tuhan yang itu bahkan gambarannya Tuhan itu tidak positif, melainkan pun juga negatif juga, terutama diwakili oleh Homeros dan Hosiodos, ya. Kalimatnya kok agak sulit. Nah, dua orang inilah yang punya atribut yang yang itu menganggap Tuhan itu perilakunya sebagaimana perilakunya manusia yang negatif. Sebagaimana tadi, ya. Kalau manusia itu mencuri, Tuhan itu mencuri. Artinya apa? Artinya kepercayaan manusia yang itu melihat Tuhan, Tuhannya itu sebagaimana perilakunya manusia. Gambarannya Tuhan itu seperti halnya gambaran manusia. Ya, makanya di fragmen itu Xenophanes itu mengkritik dua orang yang ngomong atribut-atribut negatif yang itu ada pada Tuhan. Ya, jadi Xenophanes ini enggak setuju dengan yang disampaikan oleh Homeros. Karena apa? Karena argumennya itu memalukan. Karena keyakinannya itu enggak pantas untuk disampaikan, kok sampai-sampai diyakini oleh orang Yunani. Dan kalau Tuhan itu kok mirip dengan manusia, yo pastinya itu bukan Tuhan. Tapi itu dipercayai oleh orang Yunani saat itu. Makanya kan ada banyak dewa, terutama kalau nggak salah dewa yang itu sangat terkenal pinter, ya, terkenal dewa yang itu hidupnya itu ada di perpustakaan Athena, sukanya itu membaca buku, ya. Jadi suatu ketika ini dewa ini namanya itu Medusa, ya. Dewa yang cantik, yang seksi, matanya berbinar. Bahkan saat itu kalau ada laki-laki Yunani, pemuda Yunani, kalau itu dilihat oleh Medusa dengan matanya yang indah, laki-lakinya langsung jatuh cinta. Karena apa? Karena matanya itu indah, karena wajahnya Medusa ini anggun. Tapi di balik kecantikannya ini, Medusa ini punya kepribadian suka dengan ilmu, suka dengan membaca buku yang ada di perpustakaan Athena. Suatu ketika apa, Medusa ini agak bosan membaca buku di perpustakaan, akhirnya dia membawa buku dan ingin membacanya, yaitu di tepi pantai, yang saat itu pada sore hari. Bayangkan, ya, ada perempuan cantik yang itu memakai baju yang seksi, orangnya pun juga anggun, matanya berbinar, sedang membaca buku di tepi pantai, ya. Kemudian disinari oleh siluet atau disinari oleh sinar matahari yang itu matahari yang terbenam.
itu kan kelihatan indah, kelihatan mempesona, sudah cantik kemudian disinari dengan cahaya yang cantik, ya. Dan saat itu, ya, ada seorang dewa yang itu menguasai laut, yang itu disebut dewa Poseidon yang punya Trisula, ya. Saat Poseidon melihat Medusa yang baru pertama kali itu, dia langsung nafsu, ya, karena pandangannya Poseidon, kalau ada perempuan di tepi pantai, dia memakai baju seksi dan dia membaca novel yang novelnya isinya romansa, artinya si perempuan atau Medusa ini dia mempersilahkan untuk disetubuhi. Kan simbol kan? Ya. Jadi kalau ada hari ini perempuan pakaiannya cantik, pakaiannya terbuka, memperlihatkan bagian-bagian yang itu tertutup, artinya dia siap untuk disetubuhi sebagaimana Medusa. Itulah yang ada di pikirannya Poseidon. Akhirnya apa? Akhirnya Medusa itu disetubuhi oleh Poseidon. Ya, akhirnya apa? Medusa ini akhirnya itu nggak terima. Ya, nggak terima akhirnya mengadu pada Mahkamah Athena. Saat mengadu itu, suaranya atau kesaksiannya Medusa itu nggak diterima. Karena apa? Karena dia seorang perempuan. Jadi perempuan saat itu argumennya itu tidak dianggap sebagai apa yang itu tidak bisa dijadikan dasar hukum. Di sisi lain apa? Medusa yang itu mengadu itu malah dijatuhi hukuman oleh dewa penguasa oleh Mahkamah Agung saat itu, yaitu apa? Yaitu dikutuk, dihukum dikutuk, yang mulanya wajahnya cantik sekarang wajahnya jelek. Yang mulanya rambutnya itu kelihatan anggun, sekarang rambutnya itu dirubah menjadi rambut ular. Yang matanya yang kemarin berbinar, ketika melihat pemuda-pemuda Yunani mereka langsung jatuh cinta. Kemudian apa? Matanya dirubah menjadi mata api. Inilah kutukan dari yang namanya Mahkamah Agung Yunani yang itu diterima oleh Medusa. Ini kan menunjukkan apa? Ada dewa yang itu bersenggama, ada dewa yang itu berburuk apa wajahnya buruk rupa, ada dewa yang itu dan lain sebagainya, macam-macam. Itulah yang disebut mitos. Maksudnya apa? Manusia itu punya pandangan terkait Tuhan, tapi Tuhannya itu apa? Tuhannya itu punya perilaku sebagaimana perilakunya manusia. Itulah nanti yang dikritik habis-habisan oleh Xenophanes. Yang kedua apa? Anggapannya orang saat itu, jadi kepercayaan yang antropomorfisme ini sifatnya masih mitos, tidak bisa dianggap sebagai kebenaran, kebenarannya pun juga tidak bisa dibuktikan. Ya, kita lanjutkan. Yang kedua apa? Manusia pun juga menganggap, meyakini kalau Tuhan itu pun juga berpakaian dan memiliki suara sebagaimana suaranya manusia. Kalau teman-teman itu melihat dewa-dewa yang ada Yunani, yang itu dijadikan patung, ya, itu kan berpakaian juga, ya. Ada pakaiannya seperti jubah, ada yang pakaiannya itu setengah badan, bahkan hanya menutupi kelaminnya saja, ya. Artinya apa? Artinya bentuk-bentuk Tuhan yang itu ada pada Tuhan atau pada dewa-dewa saat itu tidak jauh dengan sebagaimana manusianya itu sendiri. Makanya kita sangat tahu atau di antara teman ini mengetahui ada kalimat yang sangat terkenal sekali dari Xenophanes. Beliau itu sampai mengatakan, kalau saja kuda atau lembu atau singa yang itu mempunyai tangan dan bisa melukis dan berkarya sebagaimana manusia, kuda akan menggambar Tuhan mirip kuda. Lembu akan melukis Tuhan yang itu mirip lembu, dan mereka akan mengenakan rupa yang itu sama kepada Tuhan-Tuhan seperti terdapat pada mereka sendiri. Artinya apa? Tuhan yang itu diyakini oleh orang saat itu, yaitu tidak jauh dengan gambaran-gambaran yang itu dipikirkan oleh manusia. Makanya Xenophanes itu menegaskan seandainya kuda itu dia bisa menggambar, dan kuda ini kamu suruh, wahai kuda, kamu coba gambarlah Tuhanmu itu seperti apa.
Tuhan kudanya ini mungkin kalau mau menggambar, pasti gambaran Tuhannya itu tidak jauh dengan wujud kuda. Manusia pun juga sama. Kalau teman-teman itu nggak percaya, coba ayo sekarang kita menggambar Tuhan, ya. Teman-teman coba cari kertas dan pena atau pena-pena yang warnanya macam-macam. Ayo sekarang menggambar Tuhan. Pasti Tuhannya wujudnya itu besar, Tuhannya itu kekar, punya bringos, punya jenggot, ya. Kemudian punya trisula, ya bisa juga. Artinya apa? Hasil dari Tuhan yang kita percayai ternyata kok itu gambaran atas diri kita sendiri yang itu sebagai manusia. Artinya apa? Tuhan itu ya wujudnya ya sebagai manusia. Ya, jadi nggak jauh-jauh yang namanya Tuhan itu sebagaimana wujudnya manusia. Kalau nggak percaya teman-teman tadi, yaitu gambarlah Tuhanmu, gambarnya nanti hasilnya seperti apa, yaitu adalah Tuhanmu. Makanya apa? Para filosof ini para tasawuf Islam, para sufi itu menegaskan, di antaranya itu pernah mengatakan jangan-jangan kita itu menyembah adalah gambaran kita sendiri yang itu gambar Tuhan. Atau jangan-jangan kita meyakini Tuhan yang itu adalah konsep-konsep istilah-istilah Tuhan yang itu kita percayai. Dan katanya para filosof itu bukanlah Tuhan. Yang terakhir apa? Xenophanes ini menggambarkan saat itu dewa-dewa itu sifatnya budaya, sifatnya itu kedaerahan. Jadi ada dewa yang itu dimiliki oleh orang Indonesia, ada dewa, ya. Makanya ada dewa. Kalau di Indonesia itu apa? Ada Ratu Adil misalkan, ya. Di antaranya di awal tadi ada Nyi Roro Kidul. Itu kan sesuai daerahnya, sesuai budayanya. Misalkan Nyi Roro Kidul itu di Eropa, mungkin dia di sana itu nggak berlaku. Mungkin di sana itu pun juga dia tidak bisa eksis. Kenapa Nyi Roro Kidul hari ini bisa eksis? Ya karena itu adalah hasil budaya yang membuat itu adalah manusia. Jadi apa? Tuhan dibalik dia menyerupai gambarannya seperti manusia. Kemudian Tuhan itu adalah suaranya, pakaiannya, tubuhnya sebagaimana manusia. Yang terakhir ternyata Tuhan ini plural, Tuhan ini macam-macam. Ya, ada Tuhan versinya orang Ethiopia, ya. Jadi katanya Xenophanes, orang Ethiopia ini dia meyakini Tuhan yang Tuhannya itu hitam. Ya, kulitnya hitam, wajahnya hitam, hidungnya itu pesek. Sedangkan orang bahasanya apa? Orang Trak itu mengatakan Tuhan mereka itu matanya biru, ya, rambutnya merah. Sedangkan Tuhan orang Ethiopia dengan orang Trak ini berbeda. Di satu sisi Tuhannya hitam, satu sisi Tuhannya pesek, di sisi yang lain Tuhannya itu matanya biru dan rambutnya merah. Loh, Tuhan yang asli itu yang mana? Ya, Tuhan yang sebenarnya itu yang bagaimana? Itulah nanti yang dikritik habis-habisan. Sebenarnya apa? Xenophanes itu ingin menyindir kepercayaan dewa-dewa yang ada di Yunani, di mana di Yunani setiap kota-kota itu memiliki Tuhan yang Tuhannya itu berbeda dengan kota yang lain. Kalau di kota A Tuhannya itu mungkin kayak anak kecil, di kota B Tuhannya kayak Poseidon misalkan, dan lain sebagainya. Oke, itu ya. Jadi itu antropomorfisme, kepercayaan mengenai Tuhan yang itu gambarnya sebagaimana manusia. Katanya Xenophanes apa? Tuhan itu tidak memiliki ciri-ciri sebagaimana manusia, apalagi yang dikatakan oleh filosof dua tadi. Tuhan itu punya tindakan-tindakan yang amoral. Mosok Tuhan itu menipu, mosok Tuhan itu mencuri, mosok Tuhan sudah mengabarkan bahwa ada surga dan ada neraka. Nanti tiba-tiba ketika kita mati ternyata nggak ada surga dan nggak ada neraka. Artinya Tuhan itu amoral. Ya, itu tadi yang dipercayai oleh
orang-orang Yunani, ya. Tapi katanya Xenophanes enggak, Tuhan itu pasti adanya perilaku yang amoral, adanya tindakan-tindakan yang itu tidak positif, yang sifatnya negatif, ya, itu adalah manusia dan itu tentunya bukan Tuhan. Nanti Xenophanes ini punya anggapan sendiri terkait Tuhan, tapi kita fokus di sini dulu. Ini sebagai respon Xenophanes terkait pandangan yang sebelumnya. Jadi kalau ada atribut-atribut mengenai Tuhan yang itu jelek, yang itu amoral, katakanlah itu adalah manusianya yang membuat, itu bukanlah Tuhan. Yang kedua apa? Yang kedua, manusia itu keliru melukiskan dan menjelaskan adanya Tuhan. Ya, kelirunya di mana? Kelirunya Tuhan itu menggambarkan Tuhan, ya. Kelirunya manusia itu menggambarkan Tuhan, tapi manusianya ini menggambar bercermin pada dirinya sendiri. Yo hasilnya tadi, kalau lembu itu disuruh menggambar Tuhannya, yo gambarannya pasti wujudnya lembu. Ya, kalau kuda kok disuruh menggambar Tuhannya, ya Tuhannya wujudnya kuda. Itulah yang menjadi titik kesalahan manusia yang mengatributkan Tuhan yang itu bercermin pada diri manusianya sendiri. Yo bagaimanapun yo bagaimanapun wujudnya Tuhan itu bisa pesek, ada bermata biru, ada berambut merah, Tuhan yang berpakaian dan lain sebagainya. Katanya Xenophanes itu semua yang diatributkan manusia kepada Tuhan itu adalah proyeksinya manusia. Kalau katanya siapa? Katanya filosof-filosof barat yang itu modern, ya. Kalau itu Tuhan proyeksi manusia, itu adalah bukan Tuhan, ya. Mungkin jangan-jangan hari ini, ya, kita itu meyakini Tuhan, mungkin juga itu hasil proyeksi kita. Tuhan itu maha kuat, Tuhan itu bijaksana, kebijaksanaannya itu seperti halnya ini. Tuhan itu maha indah, indahnya seperti ini. Loh, itu adalah hasil dari proyeksi kita. Ya, kalau itu hasil dari proyeksi kita, artinya kita itu keliru menggambarkan Tuhan, yang itu kita menggambarnya, yang itu kita bercermin pada diri kita sendiri. Yo akhirnya hasilnya tidak jauh dari manusia. Itu ya, itu responnya Xenophanes pada antropomorfisme tadi terkait gambarannya Tuhan yang itu hasil dari akalnya manusia. Oke, kita lanjutkan. Ini loh, beliau ingin menegaskan juga Tuhan itu bukan yang itu, yang ini, yang itu, yang lainnya itu enggak. Bahkan yang tadi ada anggapan Tuhan itu berzina atau dewa itu amoral, ya, bahkan mencuri dan lain sebagainya. Xenophanes punya pandangan Tuhan itu adalah sumber segala nilai kebaikan dan etika. Jadi etikanya Tuhan itu adalah etika kebaikan. Makanya di dalam Islam atau di studi sufisme, ya, Tuhan itu punya akhlak yang akhlaknya itu ada di dalam Asmaul Husna. Tuhan itu maha baik, Tuhan itu bijaksana, Tuhan itu maha indah. Itulah yang ada pada diri Tuhan. Jadi Tuhan itu enggak egoistik, Tuhan itu enggak menipu, apalagi berzina itu enggak. Ya, makanya tadi di sufisme ini menegaskan kalau Tuhan itu punya akhlak sebagaimana akhlak yang ada di Asmaul Husna, maka kita yang sebagai hambanya Tuhan, kita harus bisa takholak bi akhlakillah. Akhlak kita itu tidak hanya berhenti pada akhlak kemanusiaan. Kalau hanya berhenti pada akhlak kemanusiaan, yang terjadi kita itu mementingkan kelompok kita mementingkan egoistik kita, atau kita mementingkan diri kita. Makanya kita harus takholak bi akhlakillah. Akhlak kita itu harus sebagaimana akhlaknya Tuhan. Kalau kita itu bijaksana, bijaksana kita itu tidak berhenti pada diri kita. Bijaksana kita tidak hanya berhenti pada kelompok kita, melainkan kita sikapi semua manusia, yaitu dengan sikap bijaksana. Kalau kita hanya berhenti pada kelompok kita atau partai kita, artinya ya kita belum takholak bi akhlakillah.
Ya, ini sebagaimana pandangannya Xenophanes, Tuhan itu sumber segala nilai kebaikan. Jadi nilai-nilai yang ada di alam semesta itu sumbernya dari Tuhan. Jadi kalau ada nilai keburukan atau nilai kejorokan kayak tadi zina dan lain sebagainya, itu bukan Tuhan. Ya, Tuhan itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang itu tidak amoral, melainkan apa? Yang itu indah. Itulah Tuhan dalam kacamatanya Xenophanes. Kemudian Tuhan itu bukan yang sifatnya yang ada yang diyakini oleh orang Yunani saat itu. Ya, kalau ada dewa macam-macam, ya, artinya kan ada dewa yang itu beranak, yang itu melahirkan, yang itu menyusui, ya. Kalau ada dewa beranak dan lain sebagainya, artinya dewanya itu nggak abadi dan nggak kekal, ya. Ini sebagai respon penegasan Xenophanes untuk mendekonstruksi mitos-mitos kepercayaan saat itu karena ada kerancuan kepercayaan terkait gambaran Tuhan, ya. Xenophanes menegaskan Tuhan itu kekal dan abadi, tidak sebagaimana kepercayaanmu saat itu. Ya, kalau ada Eros, ada Medusa dan lain sebagainya, artinya kan ada banyak dewa. Lalu yang melahirkan dewa ini siapa? Kayak kayak Poseidon, ya. Poseidon itu kan dewa yang itu kuda, punya sayap. Ini hasil dari hubungannya Poseidon sama Medusa. Pegasus, mohon maaf. Pegasus itu kan kuda yang punya sayap, ya. Jadi Pegasus ini adalah lambang budaya, lambang yang namanya kesucian tradisi. Karena lahir dari yang namanya ilmu pengetahuan yang itu dimiliki oleh Medusa. Jadi Medusa sebelumnya kan orang yang cinta ilmu, orang yang sudah jatuh cinta sama ilmu. Lahir yang namanya Pegasus, yaitu kuda yang bisa terbang. Artinya ada banyak dewa. Ya, kalau ada banyak dewa artinya ada yang melahirkan. Kalau ada yang melahirkan artinya itu nggak kekal. Kalau nggak kekal artinya dia nggak kodim. Oke, itu ya. Dan Xenophanes ini punya asumsi juga. Katanya apa? Tuhan itu universal dan Tuhan itu hanya satu. Kalau di awal tadi, ya, di awal tadi disebutkan bahwa Tuhan itu kan sebagaimana manusia, ya. Ada Tuhan yang itu pesek, ada Tuhan yang itu matanya biru dan lain sebagainya. Tapi katanya Xenophanes, enggak, itu semuanya bohong, semuanya itu mitos. Jadi Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang universal. Maksudnya apa? God is one. Jadi Tuhan itu hanya satu, enggak politeistik. Jadi Tuhannya orang Yunani, orang Semarang atau orang Indonesia itu bukan Tuhan yang macam-macam. Melainkan apa? God is one. Jadi Tuhan itu yo satu. Jadi kalau ada yang mempersepsi, yang meyakini Tuhannya orang Indonesia itu demikian, orang Eropa demikian dan lain sebagainya, itu yang disebut politeistik dan itu konyol dan itu mitos. Yang namanya Tuhan itu hanya satu, yang itu universal. Ya, maksudnya apa? Dijelaskan oleh Xenophanes di fragmennya itu, Tuhan itu satu adanya. Yang terbesar di antara Tuhan-Tuhan dan orang-orang dan tidak serupa dengan makhluk insani dan tidak pula berpikiran seperti mereka. Ya. Jadi Xenophanes ingin menegaskan Tuhan yang asli, yang itu universal, yang itu satu, itu bukan sebagaimana Tuhan-Tuhan yang itu dipercayai oleh orang Yunani. Bahkan Tuhannya itu bukan makhluk insani. Dan apa yang dipikirkan oleh Tuhan itu tidak sama apa yang dipikirkan oleh manusia. Karena apa? Karena God is one. Tuhan itu hanya satu yang dia itu universal. Tidak Tuhan yang macam-macam. Yang kedua apa? Yaitu panteistik. Jadi panteistik ini melihat semuanya itu adalah Tuhan. Makanya ada istilah di tasawuf falsafi, aku ini ya Tuhan. Makanya ada deklarasi itu anak al-haq. Aku adalah kebenaran. Yo aku ini adalah Tuhan. Karena apa? Karena semua
Karena semuanya itu adalah Tuhan. Ya, jadi apa? Jadi Tuhan itu tidak satu, tidak dua, dan tidak tiga, dan lain sebagainya, melainkan semuanya itu adalah Tuhan. Jadi maksudnya Xenophanes apa? Tuhan itu mengatasi seluruh pergerakan yang ada di alam semesta, yang menggerakkan seluruh pergerakan yang ada di alam semesta. Tapi Tuhan sendiri ini dia tidak bergerak. Walaupun dia tidak bergerak, tapi dia menggerakkan keharmonisan alam semesta. Ya, di sisi lain Tuhan menggerakkan semua aktivitas kehidupan manusia, tapi semuanya itu dilingkupi oleh Tuhan. Jadi alam semesta ini alam semesta yang besar, ini adalah ada di dalam dirinya Tuhan. Jadi gambarannya itu bola, ya. Yang di dalamnya ini ada bentuk, ada yang namanya suatu atom. Nah, atom ini adalah alam semesta. Jadi alam semesta itu ada di dalam dirinya Tuhan. Makanya ada istilah semuanya itu Tuhan, itulah pandangan panteistik. Yang ketiga apa? Tuhan itu tidak dapat dijangkau oleh pikiran manusia. Jadi teman-teman, kalau hari ini Tuhan itu demikian-demikian, jawablah itu bukan Tuhan. Makanya Xenophanes ini menegaskan tidak, belum pernah ada dan tidak pernah ada orang yang memiliki pengetahuan yang terang benderang mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan dan hal-hal yang telah kukatakan. Bahkan yang dikatakan Xenophanes sendiri terkait Tuhan itu bukanlah Tuhan. Dan Tuhan itu bukan sesuatu yang dipercayai oleh manusia. Bahkan pengetahuan yang dimiliki oleh manusia itu tidak bisa menjangkau yang namanya Tuhan. Karena Tuhan itu tidak bisa dijangkau oleh akal pikiran manusia. Makanya ini kan nanti di perjalanan yang panjang menjadi perdebatan yang luar biasa. Kalau akal ini tidak bisa menjangkau Tuhan, ya sudah artinya Tuhan nggak ada. Kalau Tuhan itu ada, tapi akal manusia itu berusaha menjangkaunya, yang terjadi apa? Akalnya manusia ini nanti akan apa namanya? Akan tidak bisa menjangkau karena akal ini terbatas, ya. Akhirnya nanti kan banyak sekali perdebatan dan lain sebagainya. Jadi Xenophanes hanya ingin menegaskan, enggak, Tuhan yang tadi itu macam-macam bentuknya demikian itu bukan Tuhan. Tuhan itu adalah satu, tapi dia meliputi semuanya, meliputi alam semesta, meliputi semua makhluk-makhluk yang ada, itulah Tuhan. Oke, kita lanjutkan. Karena tadi Xenophanes menegaskan bahwa akal manusia itu tidak bisa menjangkau wilayah ketuhanan, dan sedangkan Tuhan itu adalah proyeksi manusia. Kalau manusia itu berusaha menggambarkan Tuhan, ya, yang terjadi itu apa? Yang terjadi Tuhan yang wujudnya itu tidak jauh dengan manusia. Kalau kok akal kita berusaha untuk masuk ke sana, yang terjadi pasti atribut-atribut yang itu tidak jauh dengan kemanusiaan kita. Makanya ada Tuhan yang itu berzina, Tuhan yang itu amoral dan lain sebagainya, yang pesek, yang hitam, ya. Makanya Xenophanes mengajak untuk bisa mengenali Tuhan atau meyakini Tuhan, jalannya itu dengan negatif, jalannya itu dengan menolak, ya. Karena apa? Karena akal manusia itu terbatas. Kalau akalnya ini berusaha menjangkau Tuhan, yang terjadi itu proyeksi-proyeksi, gambaran-gambaran tentang Tuhan yang itu hakikatnya bukan Tuhan. Karena Tuhan yang sebenarnya itu tidak bisa dijangkau oleh manusia. Ya, bagaimanapun bentuk itu yang kita percayai tentang Tuhan, bahkan Tuhan baik, Tuhan indah, Tuhan maha bijaksana, ya, itu sadarilah itu bukan Tuhan. Kita kan hari ini mengenal Tuhan maha bijaksana, kita mengenal Tuhan itu maha baik, ya. Katanya Xenophanes apa? Itu bukan Tuhan. Kalau kita masih meyakini kalau itu Tuhan, artinya itu memproyeksi Tuhan sebagaimana kita bercermin pada diri kita.
Kalau kita itu bercermin pada diri kita, lalu memproyeksikan Tuhan, ya itu bukan Tuhan, itu adalah hasil dari nalar pikiran kita. Maka jalan satu-satunya untuk bisa mengetahui Tuhan yang apa adanya, yang itu tidak ada atribut-atribut dari manusia, tidak ada proyeksi-proyeksi dari manusia, agar keyakinan kita itu murni, keyakinan kita itu enggak kotor, jalannya dengan jalan negatif, yaitu tentang apapun yang itu terkait Tuhan, yang itu dimiliki oleh Tuhan, yang itu menempel pada Tuhan, katakanlah itu bukan Tuhan. Kalau ada yang mengatakan Tuhan itu maha kuasa, ya, kamu tegaskan saja, Tuhan yang maha kuasa itu tidak seperti maha kuasa yang ada di pikiranmu. Kalau ada yang mengatakan Tuhan itu maha besar, enggak, Tuhan itu enggak maha besar. Ya, Tuhan itu maha besar yang itu tidak seperti yang ada di pikiranmu. Allah itu maha adil. Loh, keadilannya Tuhan itu tidak seperti apa yang kamu yakini, tidak seperti apa yang kamu pikirkan. Kalau keadilannya Tuhan seperti yang kamu pikirkan, seperti yang kamu yakinkan, itu artinya kamu sedang memproyeksi Tuhan. Makanya katakanlah itu bukan Tuhan. Apapun itu wujud yang itu terkait Tuhan, yang itu mencirikan Tuhan, itu adalah bukan Tuhan. Karena apa tadi? Karena manusia itu lemah, akalnya terbatas. Dia main filsafat, tapi filsafatnya tidak bisa menjangkau Tuhan yang sesungguhnya. Gambarannya apa? Gambarannya seperti manusia yang itu menciptakan robot, robotnya punya akal, bisa bicara, bisa berjalan. Yang namanya robot sampai dia hidup, sampai dia mati, yang namanya robot itu tidak tahu siapa yang menciptakannya. Ya, sebagaimana manusia yang itu diciptakan oleh Tuhan, yang namanya manusia, sampai kapanpun dia tidak tahu yang namanya siapa yang menciptakan. Ya, walaupun Al-Qur'an itu mengabarkan Tuhan itu adil, Tuhan itu bijaksana, loh, itu Quran mampu mengatakan itu karena akal manusianya itu jalan. Ya, karena manusianya itu pahamnya dengan apa? Dengan akal. Kalau itu dengan akal, artinya itu proyeksi manusia. Kalau itu proyeksi manusia, artinya itu bukan Tuhan. Makanya jalan yang tepat menurut Xenophanes, agar kita tidak tercampuri atribut-atribut yang kotor yang itu kita tempelkan pada Tuhan, ya kita jalannya dengan negatif, jangan positif. Kalau kita jalannya positif, artinya kita mendegradasikan Tuhan yang itu suci, yang sucinya tidak bisa kita jangkau, akhirnya Tuhan itu enggak suci lagi. Kalau kita dengan jalan positif, yang Tuhannya, yang mulanya Tuhan Maha Adil, sekarang keadilan Tuhan itu kita runtuhkan. Karena apa? Keadilannya Tuhan itu yang memproyeksi kita sebatas akal pikiran kita. Jangan jangan terlalu panjang. Ini pun kita sudah gagas kalau nggak salah di teorinya Al-Kindi, yaitu teori negasi. Sama sebagaimana Xenophanes. Jadi ternyata Al-Kindi menggagas teori negasi jauh-jauh hari, itu sudah digagas oleh Xenophanes. Kita lanjutkan. Kita masuk ke pengetahuan atau ke epistemologi. Ya, kita bacakan saja. Jadi katanya Xenophanes, manusia itu pada hakikatnya, sebagaimana tadi, tidak bisa menjangkau pengetahuan yang mutlak atau tidak bisa menjangkau sesuatu yang sifatnya itu eskatologis. Ya, jadi manusia itu bisa menjangkau apa yang itu sudah ditangkapnya, apa yang itu sudah menjadi pengalamannya. Kenapa kok manusia itu mengetahui di depannya ada kopi? Ya karena sebelumnya dia pernah meminum kopi. Kenapa kok teman-teman mengetahui rasanya galuh? Ya teman-teman pernah merasakan apa itu galuh. Jadi pengetahuannya sebatas itu. Tapi manusia itu tidak bisa mengetahui sesuatu yang itu dibalik itu, apalagi wilayah ketuhanan. Ya, walaupun manusia itu tidak bisa menjangkau ke sana dan pengetahuannya itu tidak bisa masuk yang sebenarnya tentang wilayah ketuhanan, tapi tegasnya Xenophanes apa? Jangan berhenti di situ. Kita yang sebagaimana harus berusaha mencari pengetahuan, walaupun hasil
pengetahuan yang kita dapat itu hanya kemungkinan, ya. Nggak ada soal pengetahuan yang sifatnya kemungkinan, tidak ada soal pengetahuan yang hasilnya kemungkinan daripada kita nggak tahu apa-apa, daripada kita tidak punya pengetahuan, ya. Jadi apa? Sadari di asumsi pertama, manusia itu tidak bisa mengetahui pengetahuan yang mutlak. Kenapa kok demikian? Ya karena sejak awal Tuhan itu tidak memperkenalkan dirinya kepada manusia. Sejak awal Tuhan itu tidak pernah ta'aruf sama manusia. Tuhan itu hanya menginformasikan kalau dirinya demikian-demikian. Ya, ya artinya kalau Tuhannya itu tidak pernah menyatakan mengenalkan kepada manusia, ya manusianya nggak tahu. Akhirnya apa? Akhirnya tadi manusia memproyeksikan apa-apa yang itu menggambarkan Tuhan demikian dan demikian. Yang kedua apa? Manusia itu tidak pernah melihat ataupun mengetahui kebenaran tentang Tuhan. Bahkan semua hal yang dikatakan oleh Xenophanes itu pun juga bukan kebenaran terkait Tuhan. Jadi ini ada hubungannya tadi dengan teori negasi, ya. Karena manusia itu terbatas, tidak mengetahui kebenaran yang dimiliki Tuhan, yang itu tentang Tuhan, ya. Jalannya ya dengan negasi. Kalau dalam agama jalannya imani saja, nggak perlu debat panjang-panjang mengenai surga dan neraka. Nanti ketika di akhirat bagaimana, jalannya imani saja, ya. Jadi kalau kita sibuk debat masalah itu, yang terjadi apa? Kita stres sendiri. Yang terakhir, Xenophanes mengajak kita yang sebagai manusia, kita itu harus mampu membedakan, ya, antara kebenaran pengetahuan dan kepercayaan. Kebenaran itu apa sih? Pengetahuan itu apa sih? Kepercayaan apa sih? Saya pernah membuat soal yang itu untuk mahasiswa, ya. Jadi soalnya simple, waktu saya koreksi jawabannya itu bulat semuanya. Jadi saya ingin menguji dia itu tahu ini, tahu ini. Tapi jangan-jangan dia itu tahu nggak sih masalah yang paling dasar. Jadi soal saya waktu itu simple. Bedakan apa itu ilmu, apa itu pengetahuan, apa itu kepercayaan atau keyakinan. Ataukah ketiganya ini sama? Kalau sama argumennya apa? Kalau beda argumennya apa? Wah, mereka stres. Sebagaimana Xenophanes, kita yang sebagaimana manusia, kita harus tahu apa itu kebenaran, apa itu pengetahuan, apa itu kepercayaan. Kita hari ini mengetahui Tuhan itu sebentuk kepercayaan atau sebentuk pengetahuan atau sebentuk kebenaran, ya. Kita hari ini mengetahui adanya surga dan neraka itu sebentuk kebenaran atau sebentuk pengetahuan atau sebentuk keyakinan. Makanya kita perlu membedakan. Kadang kita sebagaimana manusia, kita kadang ketika ditanyakan sesuatu yang sifatnya common sense atau pengetahuan dasar atau cara pandang dasar, kadang kita itu masih bulet untuk menjawabnya. Kayak teman-teman misalnya saya tanya, apa itu indah, apa itu bahagia, kita kan sulit untuk menjawabnya. Nah itu ya, walaupun manusia tidak bisa menjangkau, tapi kita harus berusaha walaupun hasilnya itu hanya kemungkinan saja. Oke, terakhir. Kok lama ya? Yang terakhir, Xenophanes itu mengkritik agamawan-agamawan yang saat itu hidup sezaman dengan Xenophanes. Jadi katanya apa? Xenophanes ini ingin membongkar gambaran-gambaran yang sempit, gambaran-gambaran yang taklid, yang itu mengenai Tuhan. Ya, jadi dalam cermatannya beliau, para agamawan itu pandangannya itu sempit, merasa paling tahu tentang Tuhan, merasa paling dekat sama Tuhan, merasa paling suci. Kalau hari ini apa? Merasa paling mahabbah sendiri sama Tuhan dan lain sebagainya. Tapi katanya beliau, orang yang demikian atau agamawan atau ustadz-ustadz yang itu demikian, mereka itu adalah orang yang sesat, yang tidak benar. Karena apa? Karena dia
manusia yang tidak tahu bahwa dirinya itu terbatas. Kalau dia punya pandangan yang itu pandangannya paling dekat, paling tahu tentang Tuhan, dan mengklaim dirinya itu paling benar, yang posisinya itu adalah sejajar dengan Tuhan, itu adalah orang yang arogan, itu adalah orang yang sombong, mereka itu sesat, mereka itu tidak benar. Ya, jadi kalau teman-teman hari ini yang itu ustadz atau siapalah, aku ini deket loh sama Tuhan, mintalah doa yang itu lewatnya melalui saya. Makanya banyak kan orang hari ini yang itu punya hajat, yang itu lari kemana gitu, lari ke kuburan, lari ke orang soleh ya, dan menganggap orang soleh ini yang itu paling dekat sama Tuhan. Itu adalah sifat arogan. Yang kedua apa? Xenophanes ini ingin membersihkan berhala-berhala yang itu ada pada pikiran orang-orang agamawan. Yang seringkali apa? Yang seringkali itu hasil pikirannya itu sesuai yang itu menguntungkan orang agamawan itu sendiri. Ya, makanya apa, kita itu dituntut kritis. Jangan orang agamawan yang itu punya otoritas, yang mereka kelihatan soleh, jangan-jangan itu agama yang dia yakini itu hanya dijadikan alat untuk melanggengkan kiai, label kiainya saja, untuk melabelkan, melanggengkan kesolehannya saja. Jadi apa? Jadi hanya untuk melanggengkan otoritasnya di tengah sosial. Makanya kita sebagai masyarakat, sebagai mahasiswa atau apalah, kita harus kritis. Kalau kok ada pandangan yang demikian, ya, itulah pandangan yang buta, pandangan yang itu berpenyakit. Oke, yang terakhir, beliau pun juga menegaskan dirinya itu ingin membongkar kedok-kedok atau kepentingan manusia-manusia, ya, yang itu apa? Yang itu mengaburkan pandangan Tuhan dan agama. Maksudnya apa? Agama itu sering dijadikan alat politik. Agama itu sering dijadikan alat untuk ideologis, ya. Banyak kan hari ini terjadi politik itu sukses karena membawa nama agama. Politik itu sukses karena membawa nama-nama Quran, nama-nama Nabi Muhammad dan lain sebagainya. Bahkan itu tidak hanya politikus juga, kiai pun juga sama, ustadz pun juga sama, memakai kacamata agama untuk ideologinya. Jadi ini loh ideologi yang rahmatan alamin, ini loh ideologi yang itu seimbang dan lain sebagainya. Nah, itu dibongkar habis-habisan oleh Xenophanes. Oke, ini ada nasihatnya Xenophanes. Beliau mengatakan, dibutuhkan orang bijak untuk mengenali orang bijak. Jadi teman-teman nggak akan mengetahui orang bijak kalau dirinya itu belum bijak. Ini kan sebagaimana katanya Jalaluddin Rumi. Beliau Rumi ini mengatakan, yang mentah itu tidak akan bisa mengetahui sesuatu yang sudah matang. Ya, kayak teman-teman ingin mengetahui enaknya berumah tangga, yo berumah tanggalah dulu. Teman-teman ingin merasakan enaknya punya cewek, simple yo, carilah cewek. Biar apa? Biar mengetahui indahnya orang yang punya cewek, biar mengetahui orang yang sudah berumah tangga. Jadi hari ini kalau kita mengkritik misalkan orang yang itu pinter, yang punya wawasan luas, ya, tapi kok kita mengkritiknya, tapi kita nggak punya ilmunya, kita nggak punya wawasannya, ya artinya kita itu apa? Kita itu orang yang tidak tahu porsi kita. Harusnya apa? Kalau kita mengkritik orang yang punya ilmu, kita harus berilmu dulu. Makanya apa? Butuh orang bijak untuk mengenali orang bijak. Yang terakhir, ini sebagaimana tadi sebagai penutup ya, jika kuda memiliki dewa, dewa mereka akan terlihat seperti kuda. Coba kuda ini diganti dengan manusia. Jika manusia memiliki dewa, dewa mereka akan terlihat seperti manusia. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.